Saya dan mungkin teman-teman yang bikin konten tentang sejarah percaya bahwa seperti katanya Romo Frans Manyies ya, bahwa kalau kita nggak belajar apakah ketika kita ingin menguak sebuah fakta dan kebenaran sebuah peristiwa sejarah itu menjadi penting dan urgent, mendesak, dengan taruhannya adalah stabilitas, kerukunan, dan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Masih semangat semua? Oke, selamat datang teman-teman di ruang dialektika, di mana di sini agak beda ya dari semua sesi yang udah kita lewatin tadi. Hari ini kita akan di ruang dialektika ini kita lebih akan berdialektika sesuai namanya. Di sini nanti akan ada beberapa narasumber yang akan saling bertukar ide, bertukar opini, bertukar gagasan, dan saling berdebat. Yang harapannya nanti juga teman-teman di sini bisa ikutan memberikan feedback, memberikan argumentasi juga dari topik-topik yang akan kita obrolkan hari ini, teman-teman. Jadi harapannya di ruang dialektika ini kita akan membahas isu-isu kritis terkait dengan sejarah. Tujuannya kita ingin mencoba menghadirkan pemahaman dari sudut pandang lain yang mungkin teman-teman berbeda dengan apa yang teman-teman ketahui selama ini atau teman-teman dapatkan di institusi pendidikan. Harapannya seperti itu. Jadi kita akan coba beradu gagasan di sini, saling bertukar ide melalui ruang dialektika ini. Oleh karena itu mungkin saya langsung aja panggil para narasumber yang akan menemani saya di obrolan sore hari ini. Ada Pak Bondan Kanumoyoso, teman-teman, rekan kita dari FIBW. Halo Pak. Iya. Silakan Pak. Iya. Selamat sore. Dan Mas Santobias dari Pinter Politik. halo, selamat sore. Oke Mas. Oke. Sore semuanya. Teman-teman, rule of the game-nya nanti saya juga mau undang Mas Daniel Imantara. Mana tadi Mas Daniel? Mas Daniel mana? Untuk mungkin menjadi devil's advocate mungkin. Coba dicari, mungkin Mas Daniel. Oke teman-teman, kalau teman-teman nanti di dalam perdebatan atau diskusi ini mau memberikan tanggapan atau ikut memberikan gagasan atau mungkin tidak setuju atau mungkin setuju ataupun mungkin ingin memberikan perspektif lain juga silahkan, nanti akan saya kasih kesempatan. Jadi mungkin para asyar mungkin nanti disiapkan mic-nya ya. Nanti ketika kita mau diskusi nanti tinggal diberikan mic kepada penonton yang nanti mau ikut. Oke, saya langsung masuk aja. Selamat sore Pak Bondan. Selamat sore. Sore. Mas San, selamat sore Pak Bondan. Tadi dapat salam dari teman-teman dekanat. Oh, Kebetulan nggak bisa lanjut sampai kan harus ada bimbingan mahasiswa. Tapi tadi saya dititip salam untuk Pak Bondan. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, kurang lebih akan ada sekitar 6 topik. Tapi saya nggak yakin kita bakal selesai ini dalam setengah jam ke depan ya. Topik pertama tentang urgensi menguak sejarah, topik kedua tentang kekangan formalisme, topik ketiga tentang pribumi, makna dan relevansinya, topik keempat eksploitasi dan modernisasi, topik kelima Jawa dan non-Jawa, dan topik keenam dibalik peristiwa 1998. Ini beberapa topik teman-teman. Nanti kalau teman-teman akan pengen ikutan, nanti akan saya kasih kesempatan untuk memberikan jawaban atau memberikan tanggapan argumentasi kalian. Pak Bondan, Pak Masan, kita akan discuss secara santai, ya. Kita boleh berdebat dengan harapan perdebatan menghasilkan sesuatu gagasan yang baru, gitu ya. Yang pertama mungkin kita akan membahas dulu soal urgensi menguak sejarah ya. Halo Mas Daniel, nanti mungkin bisa kasih tanggapan juga. Teman-teman, di topik nomor 1 ini mungkin kita akan mulai dari urgensi menguak sejarah. Mungkin narasi pembukanya teman-teman. Jadi sebagaimana kita tahu Mas, kita ngambil sampel case study sedikit Pak Bondan, Masan. Kita ngomongin peristiwa G30S. Ya, sebagaimana teman-teman tahu dari saya kecil mengikuti film itu gitu ya. Bahwasanya mastermind atau dalang dari peristiwa G30 itu adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI gitu ya. Tetapi setelah after reformasi banyak versi yang sangat membuat kita mind blowing gitu ya. Ada yang bilang versi A, versi B, versi C dan segala macam. Jadi kita sekarang berlomba
mencari tahu, bahkan sampai hari ini pun kita masih bertanya-tanya dan terus berpetualang mencari kebenaran di balik peristiwa G30S itu. Jadi Pak Bondan, Mas San, pertanyaan sebenarnya bukan seputar G30S, tapi lebih kepada apakah ketika kita ingin menguak sebuah fakta dan kebenaran sebuah peristiwa sejarah, itu menjadi penting dan urgent, mendesak, dengan taruhannya adalah stabilitas, kerukunan, dan persatuan. Karena kita nggak bisa bohong Pak, Mas San, bahwa ketika kita misalnya tadi ngambil kasus G30S ini, ada stabilitas yang terganggu, ada kemungkinan perpecahan yang mungkin bisa saja terjadi. Jadi seberapa urgent sih kita menguak sebuah peristiwa sejarah jika persatuan, stabilitas adalah taruhan yang harus dibayar ketika kita ingin menguak sebuah peristiwa sejarah. Silakan Pak Bondan. Saya dulu. Oke, baik ya. Jadi peristiwa G30S ini paling sering dibahas ya kalau sejarah ya. Padahal yang kontroversi nggak hanya G30S sebetulnya ya. Cuman karena kita itu hidup di era kontemporer ya, jadi seolah-olah peristiwa itulah yang paling krusial. Padahal dalam sejarah Indonesia ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat kontroversial. Misalnya dulu ada pembunuhan orang-orang Cina tahun 1740, ya, yang nggak kalah tragisnya. Terus ada peristiwa Banda, pembantaian Banda oleh Jan Pieter Soenkun dan VOC tahun 1621 yang sampai hari ini dianggap salah satu holocaust terbesar ya di era awal modern gitu ya. Dan kemudian masih banyak lagi peristiwa-peristiwa semacam itu di era revolusi ya. Ada peristiwa Tangerang ya, bagaimana ketika itu saudara-saudara Tionghoa juga menjadi korban dari revolusi. Dan kemudian ada peristiwa di Malang juga. Tetapi yang selalu dibicarakan itu peristiwa tahun 65. Nah ini juga nggak adil, nggak fair ya. Jadi seolah-olah yang sangat sensitif dan sangat penting itu hanya peristiwa tahun 65. Sehingga keadilan itu nggak diberikan kepada banyak kelompok ya. Misalnya di tahun 45 sampai 49 itu banyak sekali sebetulnya terjadi berbagai bentuk pelanggaran HAM ya. Salah satunya itu adalah misalnya kasus yang kemarin jadi film Oaks itu ya oleh Belanda yang menceritakan tentang pembunuhan orang-orang di Sulawesi Selatan oleh Westerling ya, Westerling itu juga fatal gitu ya. Tapi ini kan yang diangkat hanya tahun 65. Jadi saya ingin mengingatkan kembali ya, kalau bicara sejarah jangan hanya satu perspektif, lihatlah yang lebih luas. Ketidakadilan itu ada di mana-mana. Seperti juga kehidupan kita sebetulnya ya. Kalau kita terlalu fokus pada satu narasi sehingga yang lain tertutup ya. Dan yang mengganggu rasa keadilan itu bukan hanya peristiwa tahun 65. Sebetulnya yang mengganggu keadilan itu adalah berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak mendapatkan perhatian dari kita semua gitu ya, sehingga terlupakan. Tahun 65 sih banyak dibahas ya, korban-korban itu sudah banyak mendapatkan semacam advokasi ya, pembelaan. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Nah, saya ingin menggugat hal yang lebih fundamental ya. Jadi jangan terbawa oleh narasi, karena ini sering digoreng-goreng untuk isu-isu politik. Saya mengingatkan kembali, sejarah itu bukan terkait hanya dengan masalah politik. Di sana juga ada isu budaya, di sana juga ada isu yang terkait dengan ekonomi, ada isu lingkungan juga. Jangan dikira bahwa peristiwa politik saja yang menimbulkan berbagai macam rasa ketidakadilan. Ya, masalah lingkungan juga ya. Banyak sebetulnya di dalam sejarah ini hal-hal yang terdampak karena kerusakan lingkungan. Bagaimana eksploitasi yang dilakukan oleh kolonialisme di abad ke-19 dengan sistem tanam paksa dan kemudian juga ekonomi liberal itu merusak lingkungan alam Indonesia dan menyebabkan berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat kecil. Nah, kalau mau angkat isu yang besar sekalian gitu ya. Jadi kita nggak hanya bicara sepotong-sepotong, menurut saya begitu. Nah, apakah kemudian itu mengganggu rasa kenyamanan dari berbagai pihak? Iya, tetapi itu akan memberikan rasa keadilan kepada lebih banyak orang. Jadi menurut saya sangat penting untuk mengungkap hal-hal yang lebih komprehensif ya. Jadi saya ingin menggugat nih pemikiran dari teman-teman yang ada di sini dan mungkin juga di luar sana. Jangan hanya bicara tahun 65. Kalau masalah isu sensitif dan isu yang terkait dengan berbagai macam ketidakadilan, sebetulnya banyak sekali. Ya, bahkan setelah tahun 65 juga banyak ya. Kan banyak yang nggak terungkap, ya kan?
Ada masalah yang terkait dengan orang-orang yang dibuang ke Pulau Buru misalnya. Itu terkait dengan ribuan orang. Banyak keluarga yang kemudian terbengkalai dan tidak lagi bisa berkumpul ya setelah pasca tahun 65, ya kan? Kemudian peristiwa Tanjung Priok, ya, peristiwa Lampung, ya, itu jangan dilupakan. Jadi saya kira ada banyak hal ya yang akan mengusik hati nurani kita, bukan hanya tahun 65, dan itu perlu disuarakan menurut saya. Jadi sejarah itu bukan hanya membicarakan hal-hal yang kita anggap penting saja, tetapi juga memberikan rasa keadilan kepada orang-orang. Saya kira demikian. Oke, saya minta tanggapan dari Mas dari konteks topik pertama. Oke, terima kasih Mas. Sebelum mulai mungkin saya ingin bilang ya, saya ini bukan sejarawan, bukan belajar sejarah, sekedar penikmat konten-konten sejarah dan bikin konten sejarah ya. Jadi mungkin perspektif saya mungkin ya nggak sejarawan banget lah istilahnya. Tapi menurut kami teman-teman di Pintar Politik itu, memang di Indonesia ini kita ada mengalami apa yang disebut sebagai keterpecahan istilahnya, keterpecahan sejarah gitu. Kalau bicara tadi Pak Bondan ngomong banyak ya, itu ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memang hingga saat ini itu ya kita masih menjadi misteri juga, pembantaian di sana di sini, Westerling dan lain sebagainya. Nah khusus untuk 1965 ini memang masalahnya ya mungkin karena isunya sensitif dan lain sebagainya. Ketika bisa dibilang kalau menurut saya ya, karena keterpecahan itu kita nggak tahu ya ini masalahnya udah selesai atau belum gitu. Jadi kita ngomong ini mau bilang bahwa si ini yang dalangnya, aduh nanti protes dan sebagainya. Tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Hipotesa juga bilang bahwa ketika mereka membahas tentang 65 ya mereka juga mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dan lain sebagainya. Tapi saya dan mungkin teman-teman yang apa namanya bikin konten tentang sejarah percaya bahwa seperti katanya Romo Frans Manyies ya, bahwa kalau kita nggak belajar komunisme kita nggak mungkin tahu baik buruknya. Gimana caranya kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi semuanya memang akan kembali kepada bagaimana cara kita melihat peristiwa-peristiwa itu. Memang dalangnya ada banyak seperti tadi kata Mas Thomas ya. Setelah reformasi itu banyak sekali versi buku dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dari semua informasi yang kita dapat itu jangan sampai kita terjebak pada prejudis, justifikasi dan lain sebagainya yang membuat kita terjebak lagi ke peristiwa di masa lalu. Kalau di Pintar Politik itu kami selalu percaya bahwa ketika kita belajar sejarah bukan untuk menegatifkan orang, membuat sekedar mempersalahkan lah semacam itu, tapi kita belajar agar kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Jadi sejarah itu jangan dipelajari untuk wah kita pengen tahu aja, pengen ya ini disalahkan siapa gitu, siapa yang dipersalahkan dari peristiwa-peristiwa ini. Tapi lebih daripada itu, gimana caranya belajar dari apa yang sudah terjadi itu, kemudian kedepannya ya mungkin kita tidak boleh mengulang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kita membangun tekad yang bersama untuk melihat secara lebih positif terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, entah itu tentang ideologi atau tadi seperti kata Pak Bondan banyak peristiwa-peristiwa yang berdarah-darah, pembantaian dan lain sebagainya. Jadi poin pentingnya mungkin di situ Mas. Jadi ya mungkin pegangannya kepada apa kata-katanya Romo Frans Manyies itu menurut saya menarik sih, bahwa kita ya kalau kita nggak belajar komunisme kita nggak tahu ya baik buruknya seperti apa, dan itu kedepannya ya kita mau tahu itu seperti apa juga gitu. Jadi mungkin di situ sih Mas. Ya teman-teman ada yang mau kasih tanggapan? Boleh dari belakang dulu ya. Silakan Mike, boleh menanggapi, boleh bertanya, boleh memberikan argumentasi, boleh. Dari yang situ dulu, yang Mas yang pakai baju kotak-kotak. Bebas, nanti buat Pak Bondan atau mau sekalian juga boleh. Boleh berdiri aja langsung, mungkin. Ya, langsung aja tuh, sambil cari Mike. Satu mati ya. Dari yang kita udah tahu yang pas materi sebelumnya, sejarah
cerita terbuka. Contohnya 98 banyak kontroversi yang ada mulai dari dalangnya siapa. Kenapa harus kita kok? Sedangkan dalangnya sendiri itu kita nggak tahu. Ya. Oke, dapat poinnya. Jadi Pak Bondan, Masan, Mas tadi itu bertanya, kenapa penting sih kita harus menguak sejarah padahal garis bawahi sejarah itu ditulis oleh pemenang, gitu ya. Berarti itu menjadi masih paradoksial gitu ya. Landasannya, iya karena sejarah seberapa penting dikuak padahal itu sejarah biasanya ditulis oleh pemenang. Silakan Pak Bondan. Oh iya, baik. Iya, sejarah nggak selalu ditulis oleh pemenang ya. Sejarah itu ada banyak ya. Itu sejarah yang mungkin dominan. Mungkin sejarah yang dominan itu adalah versi yang mungkin juga bukan ditulis pemenang, tapi yang hegemonik ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi dalam hidup kita kan kita banyak sekali mengetahui tentang banyak hal yang sebetulnya itu landasannya adalah berdasarkan sejarah. Bukan sejarah dalam pengertian politik saja. Ini yang sering disalah pengertikan ya. Seolah-olah sejarah itu identik dengan politik. Enggak. Banyak hal dalam hidup ini sebetulnya adalah sejarah. Termasuk berbagai ilmu yang teman-teman pelajari. Entah itu hukum, entah itu kedokteran, entah itu ilmu fisika. Semuanya basicnya itu sejarah. Sejarah itu artinya adalah perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam waktu. Gitu ya, bukan peristiwa politik. Kalau seorang sejarawan itu belajar itu tentang itu. Jadi nggak ada urusan sama pemenang dan segala macam. Bagaimana kita memahami kehidupan kita kalau kita tidak memahami tahapan-tahapan perkembangan? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi sejarah itu penting nggak? Ya penting banget. Tanpa sejarah bisa nggak kita menyadari apa makna dari keberadaan kita? Nggak bisa. Itu yang disebut disorientasi. Tanpa sejarah orang mengalami disorientasi. Pernah nggak mengalami di tengah jalan nggak tahu mau kemana? Karena nggak pegang peta, nggak tahu ada di mana. Nah itulah orang buta sejarah. Kenapa teman-teman tahu mau kemana dan apa yang akan dilakukan hari ini? Karena tahu dari mana asalnya dan kapan itu dimulainya perjalanan yang dilakukan pada hari ini. Ya kan? Ke kampus itu kenapa? Karena mau belajar. Kenapa mau belajar? Karena mau pintar. Kenapa mau pintar? Karena dari kecil punya cita-cita. Itu sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya tentang itu salah satu saja ya dari apa yang kita pahami tentang sejarah yang sering muncul dalam wacana pembicaraan di masyarakat. Tetapi sejarah dalam artian yang sebenarnya dan seutuhnya ya tentang semua kisah kehidupan yang kita alami terutama oleh manusia. Karena pernah tuh saya ikut wawancara radio ditanya, Pak, kalau sejarah itu masuk sejarah gagang pintu lah kan? Pertanyaan awam kan? Ya kan gagang pintu kan bukan manusia, masa dibilang sejarah? Kan kacau ya. Jadi ada banyak hal sebetulnya yang dikacau balokkan dengan sejarah dan ada banyak hal yang kemudian direduksi sehingga itu dimaknai sebagai sejarah. Padahal sejarah itu memiliki makna ya betul tadi yang dikatakan oleh Mas tadi identitas gitu ya. Identitas kita itu macam-macam, bukan hanya identitas personal tapi identitas apa yang kita lakukan ini dalam berbagai macam aspek kehidupan. Jadi nggak mungkin mempelajari ilmu apapun tanpa memahami sejarah dari ilmu itu. Bisa nggak dipahami maksud saya? Belajar fisika tanpa mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh para ahli fisikawan bisa nggak? Nggak bisa, mana bisa. Biologi tanpa memahami siapa sih Charles Darwin, apa yang disebut dengan teori evolusi bisa nggak? Nggak bisa. Sejarah bukan itu. Sejarah. Jadi sejarah itu ada di mana-mana gitu ya. Jadi tanpa sejarah mungkin ya itu tadi yang saya katakan. Teman-teman akan disorientasi tanpa menyadari bahwa teman-teman sedang mempelajari sejarah sebetulnya. Semuanya di ruangan ini pasti punya sejarahnya masing-masing. Kalau kita hapus amnesia semua, pasti bingung di sini ngapain saya duduk di sini ya. Nggak ngerti. Orang buta sejarah, nggak tahu identitasnya siapa. Saya ini orang apa, nggak ngerti. Ya kan? Kalau buka KTP, isinya apa KTP itu? Sejarah, tanggal lahir, ya kan, alamat rumah, ya nggak? Identitas di dalam KTP itu sejarahnya teman-teman gitu ya. Jadi sejarah itu ada di mana-mana. Jadi jangan direduksi ya. Sejarah hanya masalah hegemoni oleh kekuasaan. Itu salah satu saja yang sering disalahgunakan sehingga kita tadi ngomong PKI lah segala macam. Karena kecenderungan dari orang-orang itu untuk hanya membicarakan satu sisi dari sejarah yang paling mungkin menarik dan dianggap sebagai hal yang terpenting ya dari pengetahuan kita tentang masa lalu, yaitu masalah kekuasaan. Itu mereduksi makna yang lebih luas daripada sejarah. Jadi begitu ya. Jadi sejarah itu tentang manusia di dalam waktu, dan manusia di dalam waktu itu apa macam-macam isinya. Bukan hanya tentang kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Maka kalau pergi ke program studi sejarah ke Departemen Sejarah di FIB,
tempat saya mengajar, mahasiswa itu menulis apa saja, bukan hanya tentang peristiwa tahun 65. Ya, peristiwa 65 bisa didekati dari berbagai perspektif ya, nggak cuma masalah siapa yang menjadi dalang, bisa didekati dari masalah aspek budaya, bisa meneliti lekra, apa sih yang menjadi landasan dari lekra di dalam memperjuangkan aspirasi seni budayanya misalnya. Itu bisa memberikan menerangi aspek-aspek yang selama ini nggak terlihat dari peristiwa tahun 65. Ya, mempelajari tahun 65 bisa dilihat dari aspek sosialnya. Mempelajari apa? Misalnya gerakan Barisan Tani Indonesia. Nggak pernah ada yang bicarakan Barisan Tani Indonesia. Bagaimana mereka memperjuangkan nasib para petani ketika itu. Bagaimana wacana tentang pembelaan terhadap orang-orang kecil itu disuarakan di level tinggi melalui harian rakyat misalnya. Ada kolom-kolom khusus yang membahas masalah itu. Sehingga perhatian kita yang terlalu berlebih terhadap masalah kekuasaan mereduksi, menghilangkan itu semua. Padahal sejarah ini masalah kehidupan gitu ya. Jauh lebih luas cuma dari masalah kekuasaan. Nah, ini saya ingin mengatakan, jangan sampai kita karena hal-hal yang bersinar terang itu kehilangan hal-hal yang sebetulnya jauh lebih menarik yang tidak bercahaya. Ya kan, kayak saya di depan ini kan jadi nggak kelihatan kan, lampu terang nyorotin saya. Kan saya nggak harus perhatian sama lampu itu aja. Ini ada wajahnya teman-teman di sini yang jauh lebih menarik daripada saya ngeliatin lampu yang terang benderang. Nah, itulah sejarah ibaratnya ya. Nah, saya ingin menarik perhatian teman-teman ke arah itu. Sehingga ketika melihat satu permasalahan jauh lebih komprehensif dan nggak terbawa di dalam isu-isu utama yang dimainkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Gitu ya. Jadi kita mencoba memahami sesuatu secara lebih komprehensif dari perspektif yang lebih kaya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih fundamental dari sekedar pertarungan politik. Sebetulnya apa yang terjadi dengan problem mendasar dalam bangsa Indonesia, sehingga terjadilah peristiwa tahun 65. Itu yang nggak terjawab sampai hari ini. Karena semua orang asik dengan masalah kekuasaan. Gitu. Oke, mungkin Mas Daniel ada sedikit tanggapan? Boleh. Saya ada sedikit tambahan ya untuk Masnya ya. Jadi kan kita sering banget ya bilang kalau sejarah itu ditulis oleh pemenang ya. Kalau di kami New Story ya, menurut kami itu adalah sebuah kemalasan berpikir, kemalasan untuk mencari kebenaran. Ya, seperti tadi pemaparan Pak Bondan ya Pak ya. Kita itu ya sejarah itu ada multi perspektif. Pihak yang kalah juga nulis kok. Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua mereka juga nulis sejarah kan. Nah, kawan-kawan di sini Pak ada yang suka nasi goreng? Suka kan? Nah, kalau nasi gorengnya dari kecil sampai kawan-kawan besar itu cuma nasi goreng dari tukang nasi goreng yang sama. Apakah kawan-kawan bisa bilang kalau nasi goreng itu nasi goreng yang enak? Kan nggak bisa karena kita tidak pernah mencoba nasi goreng yang lain. Bagaimana cara kita bisa mendefinisikan enaknya itu bagaimana? Nah, sama seperti sejarah juga. Terkadang kita melihat wah sejarah itu ditulis oleh pemenang, ditulis oleh Amerika Serikat aja sama jargon-jargonnya yang sok patriotis gitu ya kan. Tapi terkadang kita lupa banyak perspektif, banyak persepsi yang sebenarnya bisa kita tarik, bisa kita pelajari. Jadi kembali lagi memang kita jangan terjebak dalam kemalasan berpikir. Jangan sampai kita bilang kalau sejarah itu ditulis pemenang. Enggak, sejarah itu ditulis oleh kita semua. Begitu. Itu tambahan saya Pak. Terima kasih banyak. Duduk. Lu pengen bener kan jadi devil's advocate dulu. Tambahin boleh Mas? Tambahin boleh? Boleh banget Mas. Oke, itu menarik sih pertanyaannya karena Winston Churchill yang ngomong ya soal itu. Ya itu apa namanya kata-kata yang ya bukan ditentang, bukan hanya para sejarawan ya, bahkan orang-orang yang percaya tentang bidang keilmuan juga kurang setuju dengan pendapatnya kata-kata Winston Churchill itu. Bagaimanapun juga sejarah itu kan sebagai sebuah keilmuan, dia ada metodologinya. Jadi tidak boleh kita membatasi diri bahwa menganggap bahwa ketika misalnya di era Orde Baru semua buku sejarah memang ya kita harus akui ya ketika itu dipengaruhi oleh kekuasaan yang absolut dan sebagainya itu mempengaruhi penulisan sejarah. Tapi bukan berarti sejarah membuat kita jadi sekedar memandang bahwa oke, karena Soeharto katakanlah berkuasa semua sejarahnya positif tentang dia gitu. Bukan berarti bahwa kita kemudian beranggapan bahwa ya sejarah ditulis oleh pemenang. Karena bagaimanapun juga sebagai keilmuan
ya sejarah ya dia ada metodologi dan lain sebagainya. Ada penulis-penulis lain benar tadi dibilang bahwa kita harus membuka khasanah sumber bacaan dan lain sebagainya. Di sejarah juga itu ada yang disebut sebagai historiografi ya. Historiografi itu kan dia membaca mempelajari bagaimana sejarah itu ditulis. Jadi itu juga membantu kita untuk melihat bagaimana perspektifnya si penulis sejarah itu sendiri, penulis buku sejarah katakanlah semacam itu. Apakah dia bias atau enggak? Apakah ada efek dari kondisi yang terjadi saat itu mempengaruhi cara dia berpikir atau tidak? Di filsafat juga ada yang disebut sebagai hermeneutika ya. Itu hal yang bisa kita pakai juga untuk melihat gitu. Bagaimana misalnya hermeneutikanya Gadamer ya, ketika bicara tentang keterpengaruhan historis sejarah terhadap cara orang mempersepsikan peristiwa yang terjadi yang kemudian dia tulis. Jadi itu cara-cara bagaimana kita membentengi diri kita untuk tidak terlalu terpaku pada satu sumber aja gitu. Benar tadi kata Mas ya. Kalau kita cuma makan nasi goreng satu aja, kita nggak bisa bilang nasi goreng itu enak kalau kita belum membandingkannya dengan yang lain. Tapi pertanyaannya bagus Mas, saya apresiasi sekali itu bagaimana cara kita untuk melihat bahwa sejarah itu ya kita nggak boleh terpaku pada satu aja, kita membuka khasanah berpikir kita, sumber bacaan kita, melihat dari berbagai aspek, menggunakan lebih dari satu cara berpikir, entah itu filsafat dan sebagainya, hermeneutika gitu, ada historiografi juga, itu bisa dipakai untuk kita memperkaya. Mungkin seperti itu Mas. Thank you Mas Han, thank you. Oke teman-teman, mungkin saya masuk karena waktu juga nggak terbatas. Kita masuk ke topik ketiga dulu mungkin ya. Teman-teman, Pak Bondan, Mas Han, mungkin ini topik ketiga, kurang lebih kita akan mulai dari pembukaannya. Di tengah kemajemukan bangsa kita ya, di tengah pluralisme ya bangsa kita, masih terkadang kata pribumi ini masih kerap menjadi kontroversi gitu ya. Pribumi gitu ya, lo pribumi, gue pribumi gitu ya Mas. Melihat dari sejarahnya Mas, ini boleh dikoreksi kalau salah ya Pak. Austronesia datang sebelum Melanesia menetap di wilayah Nusantara. Melanesia ini adalah leluhur dari orang-orang Papua, sedangkan Austronesia merupakan leluhur dari suku-suku mayoritas kita saat ini. Dari bukti historis ini Pak, mungkin Papua lah yang layak menyandang gelar pribumi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, masih relevan nggak kata pribumi ini dipergunakan di era modernitas hari ini? Dan kalau mau yang tadi siapa yang paling pribumi, siapa sih paling pribumi, siapa etnis suku yang paling pantas menyandang gelar pribumi ini? Silakan Pak Bondan. Ya, ini juga isu yang sebetulnya dalam sejarah itu bukan masalah sebetulnya ya, karena pribumi kan artinya orang asli. Nah kita tuh selalu terobsesi itu dengan istilah asli ya, padahal kan nggak ada yang asli dalam kehidupan ini, semuanya selalu ya kan, apa penting gitu asli, kan nggak penting juga. Makanya ketika kita memformulasikan keindonesiaan kita ya di dalam Sumpah Pemuda gitu ya, itu kan boleh berdiri nggak? Boleh ya. Sumpah Pemuda itu kan yang pertama itu tanah air yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua itu adalah berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah menjunjung bahasa persatuan satu, bahasa Indonesia. Ini rumusan nggak salah-salah teman-teman. Dan yang merumuskan itu anak-anak muda loh. Waktu itu anak-anak muda seusia teman-teman ini itu kan Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, ya, Jong Celebes, Sekarukun, dari seluruh penjuru Indonesia yang ketika itu belum menemukan formulasi apa sih makna keindonesiaan. Kalau mereka bersikeras asli itu adalah yang berhak untuk menjadi orang Indonesia, terbentuk nggak bangsa Indonesia? Enggak. Gimana membentuk bangsa Indonesia? Ini Nusantara ini isinya ada 350 lebih suku dan bangsa. Yang asli yang mana? Nggak relevan pertanyaannya. Ya kan? Obsesi terhadap keaslian itu nggak relevan. Karena semuanya ini hidup saling berinteraksi, sehingga muncullah berbagai organisasi pemuda. Tapi keinginan mereka untuk hidup sebagai satu bangsa. Sehingga muncullah formulasi itu. Sebetulnya formulasi itu sudah dibicarakan di dalam Kongres Pemuda yang pertama. Kongres Pemuda yang pertama tahun 1926. Ini setengah jam nggak cukup sebetulnya. Saya biasanya ngisi acara LPDP. Tahu ya LPDP ya? Itu kan anak-anak pintar mau dikirim ke luar negeri. Saya ngisi 3 jam hanya untuk bicara masalah ini. Kan ini terlalu penting.
hanya untuk disingkat-singkat menjadi 30 menit. Kita juga terobsesi dengan hal yang sifatnya instan ya. Nggak ada yang instan dalam hidup ini. Gitu ya. Kalau mau bicara ya harus dibicarakan dengan tuntas. Kalau dibatasi waktu ya udah selesai gitu ya. Karena nggak selesai pembicaraannya. Nah tetapi itu tadi yang saya katakan. Ketika itu mereka tahu betul. Nggak mungkin kalau mereka bicara tentang keaslian tadi Mas Thomas. Ada nggak Indonesia? Nggak ada. Yang ada suku-suku bangsa itu. Semuanya asli. Terus mau disebut apa? Bangsa Jawa, bangsa Batak. Mana Indonesianya? Nggak ada. Sehingga harus diciptakanlah satu formulasi yang sangat brilian. Yaitu yang disebut dengan ikrar pemudi dan pemuda. Karena Sumpah Pemuda juga kata-kata yang nggak ada ketika itu. Sumpah Pemuda itu sebutan Bung Karno untuk ikrar pemudi pemuda yang terjadi di tahun 28. Kita harus belajar sejarah yang benar ya. Saya sering katakan itu kepada Museum Sumpah Pemuda, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu salah nama. Museum Sumpah Pemuda itu salah nama. Peringatan kita juga salah nama. Karena nggak ada peristiwa itu kalau di dalam sejarah namanya anakronis, gitu ya. Jadi ketika itu kita itu mengikrarkan tanah air yang satu. Orang yang merasa tanah airnya Indonesia, ya itulah bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu, bukan berbangsa Jawa, bukan berbangsa Batak, berbangsa yang satu. Bangsa apa? Indonesia. Di tahun 26 nggak ketemu tuh menjunjung bahasa persatuan apa. Karena ada 4 orang yang merumuskan. Ini saya kasih tahu nih ya, karena saya baca dokumen. Itu ada Sanusi Pane, ada Adi Negoro, ada Muhammad Yamin, satu lagi adalah saya lupa, ada berempat mereka ya. Tamrin, yang itu Muhammad Tabrani, ya Muhammad Tabrani, orang Madura, nggak sepakat karena Yamin dengan Adi Negoro itu ngeyel, bilang bahwa menjunjung bahasa persatuan satu bahasa Melayu. Masa bertanah air satu, tanah air Indonesia berbangsa satu, berbangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu? Ini kan nggak bulat kata-katanya ya. Akhirnya nggak ada kesepakatan tahun 26. Makanya tidak terjadilah Sumpah Pemuda di tahun 26. Di tahun 28 setelah bersidang panjang lebar segala macam, di ujung itu Yamin sama Adi Negoro udah sepakat. Akhirnya sepakat bahwa itu bahasa Melayu itu adalah bahasa Indonesia. Sebutannya diganti. Ya, maka dia titipkan itu kepada Sugondo Jayapuspito. Sugondo tinggal baca. Maka terkenallah Yamin sebagai orang yang memformulasikan Sumpah Pemuda. Padahal enggak, dia itu malah justru yang menolak ya, di dalam sejarah. Tapi kemudian setelah melalui negosiasi, jadi sejarah itu perkara negosiasi teman-teman ya. Bagaimana kita saling memberi dan menerima. Gak bisa nuntut melulu. Selain menuntut kita juga harus menerima. Gak bisa mengklaim-klaim saya asli, kamu bukan. Gak bisa. Kalau kita bisa mengatakan bahwa kita asli, teman kita juga asli. Karena dia merasa ini tanah airnya, ini adalah bangsanya. Gitu ya. Dan itu yang mencetuskan adalah para pemuda. Jadi sebelum Indonesia terbentuk, formulasi keindonesiaan kita itu sudah terbentuk di dalam Sumpah Pemuda. Persis yang saya sampaikan di LPDP. Biasanya terus tanya, itu kan anak-anak pintar tuh, masuk kelas 2, S3 gitu ya. Banyak nanti pertanyaan. Dan dari seluruh Indonesia biasanya yang dengerin 300 orang gitu ya. Dan mereka biasanya baru dengar cerita ini, versi sejarah yang seperti saya sampaikan barusan. Dan itu rumusan yang luar biasa teman-teman. Karena menyelesaikan semua masalah. Karena bahasa yang sebetulnya paling dominan ketika itu digunakan oleh orang Indonesia bahasa apa? Bukan bahasa Melayu. Bahasa apa? Jawa. Tapi kita nggak menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa Indonesia. Itu yang terjadi, saya nggak mau sebut, di bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Karena bahasa yang dominan yang menghegemonik tadi nggak diterima oleh kelompok-kelompok yang lain. Ini problem kebangsaan yang real ya. Saya bukan cerita sesuatu yang arang-arang ini. Teliti sejarahnya bangsa lain. Mereka nggak bisa menemukan bahasa nasionalnya. Akhirnya pakai bahasa apa? Inggris. Kita enggak. Kita justru menolak menggunakan bahasa yang menghegemonik, yaitu bahasa Jawa. Saya orang Jawa nih. Untung Jawa nggak dijadikan bahasa nasional. Kalau dijadikan bahasa nasional kejadiannya seperti apa? Bubar ini Indonesia. Itu tadi obsesi terhadap keaslian. Yang dijadikan adalah bahasa
kelompok suku yang bukan mayoritas. Kalau dilihat dari persentasenya, orang Melayu nggak masuk 5 besar. Nomor 1 orang Jawa, nomor 2 orang Sunda, nomor 3 itu kalau nggak salah orang Bugis atau apa gitu ya. Nomor 4 itu kalau nggak salah orang Batak gitu ya. Nomor 5 itu kalau nggak salah orang Minang atau Madura, saya lupa ya. Orang Melayu itu nggak masuk, kecil, kelompok etnis yang kecil, tapi bahasanya itu lingua franca. Jadi ini kita mengangkat yang kecil, menjadikannya pemersatu kita semua. Semuanya bisa terima? Bisa. Maka ada kelas ini pada hari ini. Kita bicara dalam bahasa Indonesia. Selesai kan? Platform kebangsaan kita selesai kan? Ketemu. Kalau saya ngomong bahasa Jawa emang pada mau dengerin? Enggak. Mas Thomas ini orang apa? Saya nggak tahu beliau ini. Kalau pakai bahasanya sendiri dia mau dengerin? Enggak, ngapain? Bukan bahasa saya gitu. Keluar aja gitu ya. Tapi begitu bicara bahasa Melayu kita semua jadi satu, bangsa Indonesia. Brilian. Maka selesailah masalah asli dan tidak asli. Itu jawabannya. Thank you Bapak Dan. Mas Om silakan. Oke. Topik yang menarik. Kalau saya mungkin jawabnya seperti ini mungkin. Menurut saya tuh kurang suka sama kata pribumi itu, nggak tahu kenapa. Setelah saya pikir-pikir, mungkin karena menurut saya pribadi, nggak tahu ini secara sejarah faktanya kayak gitu atau enggak. Kata pribumi itu menurut saya itu adalah bagian dari cara penjajah dulu kita mendiskriminasi orang yang ada di Nusantara lah, seperti itu. Jadi masyarakat kita dulu kan diklasifikasi kelas 1 nih orang-orang Indo atau apa gitu, kelas 2 orang-orang Tionghoa, Arab, kemudian ada yang biasa. Jadi kalau kita masih pakai kata itu sekarang, menurut saya, ya kita masih pengen jadi seperti di era kolonial dulu. Seperti itu kasarannya sih. Jadi kalau menurut saya benar seperti kata Pak Bondan tadi, bahwa ya udah sebaiknya ya udah kita nggak usah lagi pakai kata pribumi itu. Kita orang Indonesia gitu. Itu udah bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Ya udah stick di situ aja. Walaupun saya misalnya orang Jawa, orang Ambon, saya dari Flores, dari NTT, dari Papua, ya saya orang Indonesia gitu. Itu adalah identitas saya gitu. Jadi mungkin itu yang kita pakai sebagai bagian dari pengingat lah, bahwa ya dulu kita memang ya divide et impera kan. Jadi dipecah-pecah aja lah biar nggak kuat gitu kan. Masa sampai sekarang kita juga mau tetap dipecah-pecah kan? Ngomongin timnas ada naturalisasi dan sebagainya ya, contohnya kan ya masih aja diributin ini yang asli atau enggak asli. Ya udah bersumpah setia pada negara, membela bangsa dan negara, mengharumkan nama, ya udah orang Indonesia, nggak usah diributin. Ini ada cara gimana bisa dibilang ini program dan bagian dari upaya katakanlah PSSI atau siapa agar sepak bola kita jadi maju. Jadi cara berpikirnya mungkin seperti itu. Kalau kita masih pakai kata pribumi ya kita masih pengen hidup di zaman kolonial mungkin, menurut saya. Seperti itu mungkin. Oke, teman-teman, ada yang mau ngasih tanggapan? Ada yang mau ngasih? Bertanya, ngasih tanggapan? Aman? Mas Daniel mungkin ngasih tanggapan dikit? Udah aman? Salah ngomong. Oke, mungkin itu teman-teman, karena tadi waktu udah habis juga Pak. Masih banyak teman-teman yang mau ngobrol sama Pak Bondan sama Masan topik-topik ini atau mungkin topik lain, kita tunggu di ruang mingle, kita bisa discuss di situ dengan enak ya, sambil makan juga bisa, sambil ngopi, dan ada banyak buku juga. Jadi emang karena waktu terbatas dan juga mungkin habis ini ada Fajar Aditya ya akan naik, jadi waktu juga yang membatasi kita. Mungkin itu dari saya tutup seperti narator-narator lainnya. Saya Stevi Thomas, Mas Santobias, Pak Bondan Kanumoyoso. Mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda. Terima kasih. Terima kasih.